Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 6 ayat 7 dan 8. Saya bacakan bagi saudara. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, pada masa kecil, saya ingat ketika saya belum kenal Tuhan, seringkali orang tua mengajar saya bagaimana berdoa dan mengucapkan doa tertentu. Nah, ada satu keyakinan di dalam kepercayaan yang lama itu bahwa kalau kita mengucapkan doa itu berulang-ulang, bahkan kalau bisa ratusan kali, maka diyakini dengan mengulang sekian ratus kali doa kita akan terkabul. Nah, ini adalah satu kebiasaan yang ada dalam kepercayaan saya yang lama. Saudara, rupanya orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus itu juga mempunyai satu kebiasaan yang serupa. Mereka suka mengucapkan doa yang sama, doa tertentu yang mereka ucapkan secara berulang-ulang dengan satu keyakinan dengan mengucapkannya berkali-kali, maka doa mereka akan menjadi lebih berkuasa atau didengarkan. Saudara, Tuhan Yesus menegur orang-orang Yahudi karena kebiasaan seperti ini dan mengatakan itu adalah kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, mereka ditegur oleh Tuhan karena mereka membaca doa mereka seperti membaca mantra. Nah, saudara, orang yang berdoa dengan membaca doanya atau permintaannya secara berulang-ulang itu, ya, mereka berpikir bahwa dengan mengucapkan kata-kata mereka yang sama itu berulang kali, maka mereka itu berharap bahwa doa mereka itu lebih berkuasa, ya. Mereka berharap bahwa mereka menjadi lebih yakin dengan permintaan mereka, ya. Saudara, mungkin ada benarnya ketika kita mengulangi kalimat yang sama, kata-kata yang sama berulang-ulang, mungkin ada benarnya bahwa ada muncul keyakinan yang lebih besar di dalam pikiran kita. Tapi pertanyaannya adalah keyakinan itu kepada siapa atau kepada apa? Nah, saudara, orang yang mengulang-ulang kalimatnya, keyakinannya itu akhirnya jatuh pada kalimatnya sendiri, pada kata-katanya sendiri, dan bukan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa karena mereka mengira dengan banyaknya kata-katanya, doa mereka akan terkabul. Artinya iman mereka sudah ditujukan bukan kepada Tuhan, tapi kepada banyaknya kata-kata mereka. Nah, saudara, lalu pertanyaannya bagaimana kita harusnya berdoa? Apakah kita tidak boleh berbicara dengan leluasa di dalam doa kita dengan panjang lebar? Bukankah doa itu adalah komunikasi dengan Allah? Nah, saudara, tentu saja kita boleh berbicara secara leluasa, ya, membuka isi hati kita kepada Tuhan, ya. Tetapi membuka isi hati kita kepada Tuhan dan berbicara secara luasa tentu saja berbeda sekali dengan membaca kalimat yang sama, mengulang-ulang kalimat yang sama seperti sebuah mantra. Nah, karena itu saudara, ketika kita menyampaikan isi hati kita datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka dan berbicara apa adanya. Memang kita boleh berbicara dengan leluasa, dengan mungkin lebih panjang, tetapi semuanya dengan hati yang tulus. Saudara, lagi pula di dalam doa kita itu yang harus diulang-ulang bukanlah permintaan doa kita, bukanlah apa yang kita butuhkan yang kita harus ulang-ulang, karena firman Tuhan mengatakan sebelum kamu memintanya, Bapamu yang di surga sudah mengetahuinya. Sehingga yang perlu kita ulang-ulang bukan permintaan kita, bukan kebutuhan kita yang kita sedang minta yang perlu kita ulangi, tetapi yang perlu kita ulangi, yang perlu kita lebih perhatikan adalah pengakuan iman kita dan pengenalan kita tentang siapa Tuhan. Itulah yang perlu kita lebih tekankan, yang perlu kita lebih ulangi kalau perlu untuk meneguhkan iman kita. Apa yang Tuhan katakan tentang dirinya, apa yang Dia janjikan, apa prinsip kebenaran yang harus kita kenali di dalam hidup kita. Saudara, di dalam doa kita itulah yang kita harus nyatakan, kita harus deklarasikan dan kita amini sebagai kebenaran. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji menyertai kita dalam keadaan apapun. Nah, saudara-saudara, pernyataan tentang diri Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab itulah yang perlu kita ulangi, itulah yang perlu kita deklarasikan kembali, sehingga kemudian meneguhkan iman kita kepada Tuhan, yang menjadi satu dasar bagi kita untuk meminta, yang menjadi satu dasar bagi kita untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita.
Nah, saudara, di dalam doa yang demikianlah, ketika kita mengakui siapa Tuhan, mengamini siapa Tuhan, dan iman kita diteguhkan dalam pengakuan iman yang benar itu, maka di dalam sikap doa yang demikianlah akan muncul hati yang siap berdoa dengan benar. Akan muncul doa yang selaras dengan sifat dan karakter Tuhan. Karena sifat dan karakter Tuhan sudah kita kenali dan sudah kita amini. Maka dengan demikian, saudara, doa yang kita naikkan akan menjadi satu doa yang mengagungkan Tuhan, doa yang selaras dengan kehendak Allah, dan akhirnya menjadi doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kiranya kita belajar dari kebenaran ini, kita boleh berdoa dengan sikap dan cara yang berkenan kepadanya, sehingga doa kita menjadi doa yang berkenan dan didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Amin.